Tidak ada alasan menganggur. Kembangkan potensi diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa di kanal kesayangan kita bersama. Cipta Usaha Kreatif. Semoga kita bisa berbagi ilmu, pengalaman, problem solving, dan solusi usaha, serta tips sukses melalui channel ini. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Ironis, sudah 76 tahun sejak proklamasi, namun Indonesia belum merdeka dari pengangguran. Bahkan, jumlah pengangguran di Indonesia tiap tahun terus bertambah. Dari level SMA, sederajat, sampai sarjana. Mirisnya, jumlah pengangguran di Indonesia justru didominasi oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Padahal banyak biaya dan waktu yang telah dipersembahkan untuk menempuh pendidikan, namun tidak mendapat hasil yang sesuai. Banyak sarjana yang menganggur dan tidak bisa menerapkan ilmunya pada dunia kerja. Badan Pusat Statistik dalam kurung BPS mencatat jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 8,75 juta orang pada Februari 2021. Jumlah tersebut meningkat 26,26% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 6,93 juta orang. Sedangkan sarjana yang menganggur hampir 1 juta orang. Persoalan tersebut ditambah pula dengan pertumbuhan angkatan kerja baru yang cenderung terus meningkat setiap tahun, serta minimnya penduduk usia angkatan kerja yang siap pakai atau pernah mengikuti pelatihan kerja, sehingga menyebabkan terjadinya mismatch skill. Tantangan menjadi semakin berat dengan perkembangan revolusi industri 4.0 dan teknologi digital yang semakin cepat dan mendisrupsi beragam sektor kehidupan, termasuk industri dan ketenaga kerjaan. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, marilah melalui kanal Cipta Usaha Kreatif ini kita kupas tuntas berbagai permasalahan tentang ketenaga kerjaan, mengatasi pengangguran, wirausaha, ekonomi, bisnis, dan keuangan. Kanal Cipta Usaha Kreatif ini diluncurkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan dalam kurung Pusdiklat
Cipta Usaha Kreatif dalam upaya memberi bimbingan kepada mereka yang ingin memasuki arena wirausaha. Insya Allah, Cipta Usaha Kreatif berusaha mengatasi pengangguran secara efektif di Indonesia. Pusdiklat memiliki inovasi sebagai sebuah strategi untuk menekan jumlah angka pengangguran di Indonesia dengan memberikan pendidikan dan pelatihan Cipta Usaha Kreatif. Kurikulum Pusdiklat telah didesain sesuai kebutuhan dan tantangan di masa depan. Di antaranya dengan memasukkan 10 keterampilan yang dibutuhkan di era revolusi industri 4.0, ke 10 kecakapan atau kompetensi tersebut, yakni: pertama, berpikir kolektif dan solutif. Kedua, kemampuan memecahkan masalah. Ketiga, kreativitas dan inovasi. Keempat, manajemen ilahiyah. Kelima, teamwork dan kolaborasi. Keenam, kecerdasan emosional dan spiritual. Ketujuh, spiritual leadership skill. Kedelapan, berorientasi pada pelayanan. Kesembilan, komunikasi dan negosiasi. Kesepuluh, kepiawaian dalam bertindak. Dengan menguasai 10 keterampilan tersebut, diharapkan selesai mengikuti pendidikan, para peserta dapat berwirausaha sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Pusdiklat juga mendatangkan tokoh sukses di bidang masing-masing sebagai narasumber tamu, sehingga mahasiswa mendapatkan kesempatan meningkatkan wawasan. Selain itu, pengajar di Pusdiklat Cipta Usaha Kreatif tidak hanya dosen, namun juga praktisi industri. Jangan menganggur, bergeraklah bersama Allah. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, sesungguhnya tidak ada alasan bagi seseorang untuk menganggur. Pasalnya, Allah telah memberikan kepadanya berbagai potensi dalam dirinya. Setiap orang yang dilahirkan ke dunia juga dianugerahinya dengan minat dan bakat masing-masing. Sehingga dengan bekal potensi yang ada padanya itu, dia bisa menciptakan lapangan kerja untuk dirinya, bahkan untuk orang lain. Allah pun selalu memberi petunjuk dan pertolongan kepada siapapun yang dikehendakinya. Dia pun mengutus Nabi Muhammad SAW datang untuk membimbing umat manusia ke jalan yang lurus. Sebagaimana hal itu ditegaskan dalam firman-Nya. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki
di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh Engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Quran Surat Asy-Syura ayat 52. Seiring dengan itu, Allah pun senantiasa mendengarkan, menanggapi, dan mengulurkan tangannya kepada miliaran manusia yang datang mengeluh, mengadu, dan meminta solusi untuk mengatasi berbagai problema kehidupan yang dihadapinya. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, sekalipun di bumi lockdown, segala pintu sudah tertutup, namun langit masih terbuka untuk kita. Dia membuka pintu-pintu langit, seakan tiada jarak antara langit dan bumi, agar doa, munajah, dan permohonan makin mudah dan segera sampai kepadanya. Sungguh Allah menghapus jarak antara langit dan bumi dengan membuka pintu-pintu langit kepada hambanya. Tidak ada alasan untuk menganggur. Sehubungan dengan hal itulah, sementara banyak orang di luar sana tengah gencar menyerukan kepada pemerintah tentang banyaknya pengangguran di Indonesia, maka penggagas Pusdiklat Cipta Usaha Kreatif, Kiai Ageng Khalifatullah Malikaz Zaman, mengajak kita untuk menilik dari sudut pandang yang berbeda. Beliau berusaha membuka mata kepada seluruh masyarakat Indonesia agar tidak hanya selalu bisa berkoar-koar saja, meminta pemerintah menyediakan lapangan kerja. Menurut Kiai Ageng Khalifatullah, jika ingin mencari siapa yang salah, seringkali juga kita melemparkan tanggung jawab ini kepada pemerintah atau organisasi-organisasi yang bergerak di bidang sosial dan ekonomi. Namun, kita pun perlu bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah kita tidak menanggung tanggung jawab juga? Tidak adil rasanya jika kita hanya menyalahkan pemerintah semata. Pasalnya, akar masalah yang sesungguhnya terjadi pada negara kita bukan pada pemerintahnya, bukan pada ekonomi yang sedang krisis, bukan tidak tersedianya lapangan kerja, bukan pula karena para pejabat-pejabat yang tidak bisa bekerja secara baik dan tidak berpihak kepada rakyat. Akar masalahnya adalah kembali kepada diri kita masing-masing. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, kita semua mungkin lupa atau memang tidak tahu bahwa Allah sudah mengingatkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma bil qaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka. Jadi, mengubah keadaan suatu kaum atau negara adalah urusan Allah. Namun, perubahan itu dikaitkan Allah dengan perubahan dalam diri kaum itu sendiri. Maka,
tidak akan ada perubahan pada sebuah negara jika rakyatnya tidak mau mengubah nasibnya, tidak mau mengubah cara pandangnya, tidak mau mengubah mental dan cara berpikirnya. Jales Veva Jayamahi, Nusantara, poros maritim dunia. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Di zaman dahulu kala, nenek moyang kita, penghuni bumi Nusantara ini, terkenal dengan semboyan Jales Veva Jayamahi. Di lautan kita jaya. Sebagai negara maritim dengan lautan yang sangat luas, Kerajaan Sriwijaya memiliki angkatan laut yang kuat. Karena itulah nenek moyang kita dikenal sebagai pelaut ulung. Sejak dahulu, nenek moyang kita menyadari potensi dari luasnya laut. Nenek moyang kita pun menguasai jalur perdagangan antar bangsa, sehingga dikenal sebagai saudagar yang unggul di masa itu. Jadi, bangsa Indonesia adalah pewaris bangsa maritim, sekaligus menguasai perdagangan antar negara di masa lampau. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Seiring dengan itu, nenek moyang kita pun dikenal dengan semboyan Gemah Ripah Loh Jinawi, Toto Tentrem Kerto Raharjo, yang mempunyai arti dan filosofi yang sangat mendalam. Gemah Ripah Loh Jinawi berarti kekayaan alam yang melimpah. Sedangkan Toto Tentrem Kerto Raharjo berarti keadaan yang tertata dan tentram. Dengan demikian, di zaman baheula, bangsa Indonesia juga dikenal sebagai bangsa maritim dan agraris, sekaligus menguasai jalur perdagangan internasional, terutama di jalur rempah. Maka, permasalahan penting yang perlu diangkat saat ini adalah bagaimana mengembalikan kejayaan nenek moyang bangsa ini sebagai bangsa agraris dan maritim, sekaligus menguasai perdagangan antar benua. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Bangsa yang mampu mengarungi samudra nan luas, mengokupasi ribuan pulau-pulau yang tersebar di Samudra Pasifik, dan menguasai perdagangan laut seperti pada ribuan tahun yang lalu, hingga munculnya kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit. Tridaya Sakti, sumber kekuatan rakyat Nusantara. Dalam budaya Nusantara, sangat ditekankan pentingnya menggali dan mendayagunakan Tridaya Sakti, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Namun, sayangnya, sangat sedikit dari kita saat ini yang memahami tentang Tridaya ini. Padahal inilah sebuah kekuatan maha dahsyat yang ada pada diri kita, yaitu kekuatan cipta, rasa, dan karsa atau kehendak. Kekuatan inilah yang sebenarnya menggerakkan setiap aktivitas yang kita lakukan setiap hari, mulai dari bangun tidur, yaitu saat pertama kali kaki menginjak tanah
atau lantai, hingga saat ketika kita melepas semua kepenatan hidup dan membaringkan tubuh kita untuk tertidur lelap. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Cipta ialah kekuatan yang membuat gambar-gambar terhadap rencana dan segala sesuatu yang telah terjadi berupa citraan, dalam kurung, gambaran yang ada di benak kita. Rasa ialah kekuatan halus yang menyelimuti dan menyatu dari setiap gambar-gambar atau citraan terhadap segala sesuatu yang membawa kesan. Hal ini sering kita namakan perasaan, dalam kurung emosi pribadi. Karsa atau kehendak. Inilah kekuatan yang menggerakkan segala cipta dan rasa itu menjadi terlaksana. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Bagi orang-orang yang telah mengenal diri pribadinya, seharusnya sudah bisa mengatur tridaya ini, sehingga menjadi suatu kekuatan yang manunggal atau menyatu. Untuk mendapatkan pembuktian dari kekuatan tridaya yang ada dalam diri kita, alangkah baiknya kita sejenak melakukan isolasi diri atau menyepi untuk meneliti, observasi atas tindak tanduk dan perbuatan yang kita lakukan selama ini. Apakah tindakan yang kita perbuat bermula dari adanya cipta, rasa, atau karsa? Hal ini diperlukan untuk bisa lebih memahami kekuatan yang lebih dominan dalam diri kita. Apakah cipta, rasa, atau karsa yang muncul lebih dahulu? Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, hal ini penting sehingga di kemudian hari kita lebih bisa memanfaatkan kekuatan tridaya sakti tersebut agar lebih optimal. Selanjutnya, kita berusaha mentransformasikan hasil observasi itu ke dalam bentuk-bentuk dan prinsip-prinsip yang kreatif tentang alam dan fenomena yang terjadi saat ini. Sehingga kita bukan hanya menjadi pelengkap penderita dalam arena kehidupan di dunia ini, namun kesemua fenomena itu dapat kita manfaatkan dalam proses penciptaan makna, pemahaman, dan arti dari informasi dan situasi yang kita hadapi saat ini. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, kita harus berupaya agar hasil observasi diri tersebut dapat membuka cara pandang dan mencari peluang baru dengan inovasi atas kekuatan yang ada dalam diri. Pasalnya, saat ini banyak orang yang bingung mencari kerja, sehingga mereka pun jadi pengangguran. Nah, ketimbang kita menganggur, kenapa tidak mencoba peluang usaha baru yang bisa memberikan penghasilan yang cukup, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga membuka kesempatan kerja bagi orang lain. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, untuk itu perlu kita sadari dalam tradisi budaya Nusantara, resep sukses itu terangkum dalam istilah cipta, rasa, dan karsa. 3 komponen kata tersebut merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan atau
Tritunggal. Pada masa lalu, kemampuan manusia dalam mengolah cipta, rasa, dan karsa telah menghasilkan peradaban menakjubkan. Tridaya Sakti inilah yang melahirkan peradaban besar di masa lalu. Sebagaimana ditunjukkan orang-orang yang hidup pada masa Majapahit, Mataram, Singasari, Pagaruyung Minangkabau, Demak, Sriwijaya, dan lainnya. Begitu pula dengan tokoh-tokoh besarnya seperti Gajah Mada, Hayam Wuruk, Sultan Agung, Prabu Siliwangi, Wali Songo, Sultan Muningsah Daulat nan Basusu Ampe, Tuanku Nan Renceh, Soekarno, Bung Hatta, Aru Palaka, Diponegoro, dan lain-lain. Itulah sebabnya umumnya orang-orang tua dahulu sering mengatakan, apabila kita bisa menyelaraskan 3 komponen Tridaya Sakti, olah rasa, olah cipta, dan olah karsa, maka kita akan bisa merasakan nikmatnya kehidupan berupa kemakmuran dan kebahagiaan. Bangkit dan bergeraklah bersama Allah. Untuk itulah Kiai Ageng menyerukan perlunya mengoptimalkan rasa, cipta, dan karsa yang ada pada setiap insan Nusantara hari ini. Bangkitlah wahai generasi milenial, galilah potensi diri, sing-singkan lengan bajumu, ayunkan langkahmu, bergeraklah bersama Allah. Tegas Kiai Ageng. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, jadilah anak muda yang kreatif. Jangan sekedar berpikir kritis dan meminta bantuan orang lain. Jadilah sang pionir. Jangan hanya sekedar follower. Kalau diri kita bisa menciptakan, kenapa harus minta bantuan? Berdikarinya sebuah negeri bukan karena pemerintahnya yang suka memberi. Majunya sebuah bangsa karena generasi mudanya senang berkarya. Bangunlah wahai generasi muda. Gali potensi diri. Kembangkan dan daya gunakan untuk menciptakan lapangan usaha bagi diri sendiri dan orang di sekitar kita. Sekalipun pada dasarnya menciptakan peluang usaha memanglah bukan suatu hal yang mudah. Namun bukanlah sesuatu yang tidak mungkin. Karena itulah peluang harus diciptakan, bukan ditunggu. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, peluang usaha itu dapat berasal dari mana saja. Entah itu dari meniru ide bisnis lain dengan menambahkan kreasi yang berbeda, atau dapat muncul secara tiba-tiba dengan berbagai faktor pendukung lainnya. Lalu, seperti apa cara menciptakan peluang usaha yang dapat meningkatkan pendapatan? Bagi Anda yang sedang mengikuti Diklat Cipta Usaha Kreatif, wajib menyimak daftar cara menciptakan peluang usaha di bawah ini. Yuk, mari kita langsung saja simak bagaimana caranya menciptakan peluang usaha yang dimaksud. Pertama, kembangkan ide. Kedua, kembangkan minat. Ketiga, kembangkan bakat. Keempat, kembangkan hobi. Kelima, menciptakan peluang usaha berdasarkan kebutuhan. Keenam,
menciptakan peluang usaha berdasarkan usaha yang ada. Ketujuh, menciptakan peluang usaha berdasarkan lokasi. Sobat-sobatku yang dikasihi sayangi Allah, insya Allah dalam kuliah-kuliah selanjutnya akan kita jelaskan lebih rinci tentang cara menciptakan peluang usaha, mendayagunakan potensi diri, mengelola usaha, manajemen ilahiyah, manajemen risiko, dan berbagai hal yang berkaitan dengan kewirausahaan. Semoga uraian ini dapat membangkitkan semangat peserta Diklat Cipta Usaha Kreatif untuk mencari celah dan peluang usaha yang baik, sehingga usaha yang dijalankan tersebut dapat berkembang dan terus maju. Hal ini memang tidak mudah, apalagi di tengah ketatnya persaingan antar pengusaha yang semakin giat melakukan pemasarannya. Karena itulah perlu Anda sadari sepenuhnya bahwa tidak ada hal yang langsung besar tanpa dimulai dari hal-hal yang kecil dahulu. Mulailah berwirausaha dari yang Anda bisa dan mampu. Bismillah, bergeraklah bersama Allah. Wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.